Dr. Markus Lukman adalah Ketua Pusat Kajian Hukum Perbatasan di Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat ini. Saya akan berbincang dengannya, dan pertanyaan pertama saya adalah, apa yang terjadi? Kenapa muncul fenomena Askar Watonia atau Laskar Malaysia? Tentang Askar Watonia itu, secara prinsip itu, setiap negara itu punya hak untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dengan sistem pertahanan sendiri gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya kita di negara-negara ASEAN itu sekolah saja gitu. Oke, kalau misalnya Malaysia punya hak untuk membangun pertahanannya, itu adalah fakta. Tapi fakta lainnya adalah mereka merekrut orang Indonesia untuk menjadi askar Watonia menjaga perbatasan. Padahal kita tahu kita punya banyak problem dalam masalah perbatasan dengan Malaysia. Apakah Anda tidak melihat ini sebagai sebuah politik adu domba dari pemerintahan Malaysia? Sejauh ini belum. Tetapi kalau tafsir-tafsir ya memang bisa berkembang ke arah sana. Mengapa saya katakan belum begitu? Karena belum begitu jelas sebetulnya yang menjadi askar itu. Apakah penduduk Indonesia yang tiba-tiba menjadi warga negara Malaysia di sana, ataukah memang mereka itu yang sudah lama gitu? Sebab berdasarkan konstitusi kita pun itu Undang-Undang Dasar 45 gitu, itu perpindahan suatu warga negara ke negara lain juga dimungkinkan gitu. Nah, oleh karena itu kalau memang mereka secara yuridis menurut hukum di sana itu sudah jelas menjadi warga negara Malaysia, ya itu adalah menjadi warga negara Malaysia gitu. Konsekuensinya kalau ya, menggunakan hukum atau pendekatan yuridis formal, memang mereka saat ini adalah warga Malaysia. Warga negara Malaysia. Tapi bahwa mereka punya latar belakang sebagai warga negara Indonesia dan itu tidak luntur karena status kewarganegaraan baru mereka. Apakah ini juga tidak bisa dibaca sebagai sebuah sikap yang kalau bisa dibilang adu domba atau bahkan tidak hati-hati dari pemerintah Malaysia? Ya, itu kembali lagi ke prediksi-prediksi atau tafsir-tafsir itu. Tetapi saya melihat bahwa di sini gitu, secara yuridis gitu, kalau memang mereka itu sudah menjadi warga negara Malaysia, mereka tunduk kepada negaranya, kepada hukumnya begitu. Termasuk juga dengan resiko bahwa jika konfrontasi nanti pecah antara Indonesia dan Malaysia, maka mereka akan berhadapan dengan saudara mereka sendiri yang ada di Kalimantan Barat. Ya, demikianlah gitu. Kalau dari segi mempertahankan kedaulatan negara, jadi setiap warga negara itu wajib mempertahankan kedaulatan negaranya. Nah, Pak Markus, apakah Anda melihat di wilayah perbatasan Malaysia saat ini memang sangat intensif mengembangkan kekuatan pasukan mereka? Ya, berdasarkan informasi secara makro ya demikian adanya gitu. Bahkan ya ada penilaian bahwa kita di segi jumlah pasukan dan mungkin peralatannya sudah tertinggal. Sangat tertinggal. Kalau misalnya data Indonesia menempatkan 3 batalion di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, sementara Malaysia punya 17 batalion. Artinya kalau konfrontasi pecah, maka 1 tentara Indonesia harus berhadapan dengan paling tidak 6 tentara Malaysia. Seberapa kuat kita? Ya jelas dari segi kuantifikasi kekuatan itu tidak imbang itu. Oleh karena itu ke depan itu bagaimana Kalimantan Barat ini juga tetap kuat itu. Nah, di sinilah diharapkan Departemen Pertahanan itu nanti membuat suatu gagasan yang jelas, program yang jelas, apakah Kalbar ini akan perlu dibentuk Kodam. Mungkin jawabannya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dari kajian Anda, bagaimana kekuatan militer kita di perbatasan jika dibandingkan dengan Malaysia? Ya, kalau dari kuantifikasi jumlah pasukan itu tadi dengan peralatannya jelas tidak imbang gitu. Nah, karena itu anggaran militer kita juga perlu diperkuat. Karena daerah perbatasan ini adalah pintu gerbang Indonesia gitu. Pintu gerbang negara, maka karena itu harus dipertahankan gitu. Apapun keadaannya sekarang gitu, kita kurang anggaran atau apa diupayakan itu. Bagaimana kawasan perbatasan itu tetap segera dibangun. Ya aspek pertahanannya, ekonomi, sosial, budayanya itu. Saya akan lebih spesifik. Kalau markas tentara Indonesia yang di dekat dengan perbatasan ada di wilayah mana? Ya, antara lain di Singkawang, kemudian di Sintang gitu. Yang kalau gerakan pasukan ke arah konflik, katakanlah lewat jalan provinsi, jalan negara itu dengan kendaraan tempur mungkin ya memakan waktu 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Sementara Malaysia yang kita dengar bahwa mereka membangun markas militer yang sangat dekat dengan perbatasan.
Ya, saya tidak begitu jelas mungkin di Malaysia ya bagaimana markas-markasnya yang ada di sana gitu. Tapi kalau memang itu informasinya, itulah realitas kita gitu kan. Bahwa misalnya selain membangun markas di dekat perbatasan, Malaysia juga membangun jalan besar menuju perbatasan yang bisa dipakai sebagai landasan pesawat terbang. Apakah Kalimantan Barat yang merupakan perbatasan dengan Malaysia tidak merasa terancam dengan kebijakan Malaysia yang sangat intensif mengembangkan kekuatan militer di wilayah perbatasan ini? Baik, mungkin Departemen Pertahanan dan TNI barangkali di sini sudah mempunyai ya prediksi ataupun rencana strategis atau kajian strategis di sana gitu. Jadi dalam hal soal ancaman ini dari kajian kita gitu. Sebetulnya setiap negara itu tidak ada yang mau perang gitu. Nah, bahwa kita dengan Malaysia itu pun sebetulnya memiliki hubungan yang baik ya. Kemudian yang terjadi kasus-kasus sekarang ini kan hanya persoalan kawasan batas darat, patok-patok batas, ataupun ada kawasan batas laut yang belum tertata dengan baik gitu. Bahwa Malaysia menjadikan masa lalu konfrontasi itu sebagai paradigma untuk membangun kekuatan pertahanan mereka gitu. Sementara kita itu mungkin lamban atau masih tertinggal. Nah, mungkin ke depan kita perlu juga antisipasi gitu. Nah, ini tentu Departemen Pertahanan dan TNI lah yang bisa memprediksi, menyampaikan atau membuat perakiraan strategis seperti apa itu ancaman kita di sana. Kalau rekomendasi Universitas Tanjung Pura apa untuk mengatasi ancaman dari Malaysia di wilayah perbatasan? Ya, kita dari segi kalau TNI tadi itu ada sistem teknologi ya. Jadi dia sebagai kekuatan inti gitu dalam sistem pertahanan rakyat semesta kita gitu. Tetapi di satu sisi ada sistem senjata sosial gitu. Jadi masyarakat, dan dalam historisnya juga ABRI ini adalah bagian dari masyarakat, didukung oleh masyarakat, ditopang oleh masyarakat. Oleh karena itu maka masyarakat kawasan perbatasan itu tentu perlu dibina. Maksud Anda? Pertama nation buildingnya, kedua bela negara, ketiga kamtipmasnya gitu. Oleh karena itu menurut pandangan saya, dan pernah saya sudah gagas ke pemerintah Kabupaten Sambas pada waktu itu, layak gitu untuk dibentuk setidak-tidaknya itu PAM Swakarsa. PAM Swakarsa itu ya. Di bawah siapa dalam pandangan Anda? Ya, itu di bawah pemerintah daerah, tetapi dia secara teknis itu pelatihan bisa dilatih oleh Polri dan bisa dilatih oleh TNI. Karena menurut data yang saya pahami sampai sekarang ada 92 desa di sana, 5 kabupaten. Ya, 92 desa. Kalau satu desa ada direkrut 3 orang gitu, itu sebagai tahap awal sudah langkah bagus gitu. Sudah langkah bagus. Jadi bisa menjaga keamanan masyarakat desa sendiri, dan tentunya juga bisa direkrut kalau memang terjadi situasi konflik gitu. Sebagai kader-kader awal yang ada di tingkat desa di kawasan perbatasan. Pak Markus, bisa Anda ceritakan apa yang terjadi di wilayah perbatasan? Kenapa begitu banyak orang yang ingin pindah ke Malaysia menjadi warga sana dan kemudian termasuk juga menjadi askar watoniyah? Ya, tentu ini motivasi ekonomi ini yang paling mendasar gitu. Nah, karena kawasan perbatasan kita ini sangat tertinggal dibanding dengan pihak Sarawak atau Sabah di dalam membangun kawasan perbatasannya gitu. Maka tentu mereka mencari ya mata pencaharian yang menurut mereka itu lebih menjanjikan gitu. Dan ternyata ya lapangan kerja di Malaysia ini kan lebih luas itu di bidang perkebunan, konstruksi, dan ini termasuk laskar wataniyah ini gitu. Karena saya dengar ya, gajinya sampai 3 juta gitu kan. Ini juga mungkin sesuatu yang menarik gitu. Jadi motivasi ekonomi itu sangat menjadi faktor motivasi tertingginya gitu. Oke. Pak Markus Lukman, terima kasih atas kesediaan Anda di topik minggu ini. Thank you.